Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian di live kita di sesi yang keempat ya, sesi yang ketiga ya, Masya Allah ya. Tadi sahur sudah kita belajar bareng-bareng, belajar ya, ba'da subuh kita belajar ya. Tadi saya izin istirahat 20 menit mungkin ya. Nah di sesi keempat ini, sesi ketiga ini kita ketemu lagi. Tentunya kita sama-sama belajar untuk membaguskan bacaan Al-Quran kita, menyempurnakan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Namun insya Allah di pembahasan atau di pertemuan yang ketiga, di sesi ketiga pada kesempatan pagi ini, kita nggak lama-lama, mungkin hanya sekitar setengah jam sampai 40 menit saja ya, gitu. Karena waktu kita terbatas, sebelum nanti kita mungkin ada proses talaki di sesi siang, mungkinnya nggak di sesi duha ya. Di sesi duha saya mau izin istirahat dulu tuh ya, di ba'da subuh, di ba'da zuhur insyaallah ya. Oke, tapi kita tetap semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran ya. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja. Kita baca bareng-bareng saja teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Aduh sebentar ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu, nanti kita belajar dari penggalan-penggalan kalimat yang kita bisa bahas hukum tajwidnya. Tentu kita mulai dari huruf demi huruf dulu ya. Kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. Maaf sebelumnya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai tanpa berlama-lama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita mulai dari huruf yang pertama tanpa berlama-lama, semoga teman-teman semangat ya. Oke, baik, bismillah. Teman-teman, kita mulai saja dari huruf yang paling pertama. Pada penggalan kalimat ini kita mendapati ada yang namanya huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf qaf. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf qaf. Oke, kita tulis ya, namanya adalah huruf qaf. Nah, huruf qaf di sini dia berharokat simpul angka 9. Oke, kita bahas dulu pelan-pelan dari mulai harokatnya dulu nih ya. Nanti baru kita bahas lebih jauh terkait dengan huruf qafnya. Nah, teman-teman, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah ya. Namanya adalah harokat dhammah. Oke. Nah, namanya adalah harokat dhammah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat dhammah simpul angka 9 di atas huruf, maka dia mesti dibaca dengan vokal U. Teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Nah, maka huruf qaf di sini nggak kita baca qaf. Qaf itu nama aslinya. Tapi ketika qafnya dia berharokat dhammah ya, maka dia dibaca dengan bunyi vokal U. Oke, nah gitu. Jadi nggak dibaca qaf lagi, tapi ku menyesuaikan dengan si harokatnya, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, ketika qaf berharokat dhammah ini ada kesalahan besar yang sering kali terjadi ketika di antara kita pembaca Quran itu tertukar. Ya, jadi salah besar. Apa? Hurufnya seringkali tertukar dengan huruf kaf. Oke, dengan huruf kaf.
Nah, ini kalau kaf berharokat dhammah ya, dengan qaf berharokat dhammah dibaca tertukar, maka ini kesalahannya bukan main. Ini kesalahan yang besar. Kenapa? Karena contoh kasusnya sudah menukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Ya, tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Nah, contoh yang harusnya qaf dibaca ku, tapi kita malah baca ku. Nah, ya, jadi itu kesalahan sering disebut dengan ya lahan jali atau lahnul jali, kesalahan yang besar, kesalahan yang nampak sehingga apa? Sehingga dia bisa mengakibatkan salah maknanya, berubah maknanya. Ya, oke. Maka gimana agar ku ini tidak tertukar menjadi ku? Nah, caranya teman-teman harus tahu di mana tempat keluar dari huruf qaf dan huruf kaf, biar mereka tidak tertukar. Nah, kenapa huruf qaf ini ketika dia berharokat dhammah khususnya nih seringkali tertukar dengan huruf kaf? Kenapa? Karena huruf qaf ini dengan huruf kaf dilafalkan dari tempat keluar yang sama. Dia dilafalkan dari makhraj yang sama. Ya, nah kita ingatkan lagi, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj, teman-teman. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar dari huruf qaf ataupun huruf kaf? Yuk kita cek bareng-bareng sebentar ya. Nih, sekarang kita akan berkenalan, kita akan PDKT-an sama huruf qaf dulu ya. Perhatikan baik-baik nih. Nih, huruf qaf. Nah, di mana tempat keluar huruf qaf? Kita kenalan dulu ya. Jadi, setiap huruf hijaiyah punya yang namanya makhraj. Makhraj huruf qaf dilafalkan dari mana? Nih, kita lihat dulu dalam istilah qaf itu dilafalkan dari yang namanya aqsal lisan. Aqsal lisan itu artinya apa? Aqsal lisan itu artinya pangkal lidah. Bang, pangkal lidah itu bagian mana? Nanti kita ini ya tampilkan ya. Nah, pangkal lidah itu nanti untuk huruf qaf dia ditempelin, dibenturkan atau disentuhkan dengan bagian-bagian ke bagian langit-langit yang lunak teksturnya. Ya, nempel ke bagian langit-langit yang lunak saja. Jadi, sehingga ketika dilafalkan, perhatikan pada gambar. Nah, huruf qaf itu, lihat, pangkal lidah itu maksudnya lidah bagian paling dalam kita. Jadi, kalau kita ibaratkan ini adalah lidah kita, ya, lalu ini bagian ujung lidah kita, ini bagian tengah lidah kita, lalu ini yang saya tunjuk bagian pangkal lidah kita. Nah, huruf qaf itu dia pangkal lidahnya naik, menempel ke langit-langit yang paling dalam. Ya, yaitu langit-langit yang warna merah ini. Nah, langit warna merah ini langit-langit lunak. Kenapa? Kenapa disebut dengan langit-langit lunak? Karena kalau kita tempel, dia lunak, dia lembek teksturnya. Berbeda halnya dengan langit-langit bagian depannya nih. Ini langit-langit yang keras, sehingga dia keras teksturnya. Nah, qaf nggak nempel ke langit-langit yang keras, tapi qaf nempelnya ke langit-langit yang lunak, yang paling dalam. Ya, sehingga ketika dilafalkan, pelafalannya huruf qaf nggak boleh ada keluar nafas. Ya, jadi huruf qaf nggak dilafalkan ko, ki, ku, nggak, tapi dia dilafalkan ko, ki, ku, lagi ko, ki, ku. Dia nggak keluar percikan nafas. Ya, ko, ki, ku. Nah, nggak boleh ko, ki, ku. Nah, sekarang dalam ayat tadi kita contohkan qafnya berharokat dhammah. Nah, seringkali orang melafalkan qaf dhammah, ku dibaca menjadi ku. Nah, kenapa suka keluar percikan nafas? Karena yang teman-teman lafalkan kalau dia keluar percikan nafas itu nempelnya terlalu keluar. Nih, tuh lihat, dia nempelnya ke perbatasan antara langit-langit yang merah dan langit-langit yang bagian depannya, langit-langit yang keras. Nah, kalau qafnya terlalu keluar, dia nggak cuma nempel ke langit-langit yang lunak saja, yang muncul huruf yang lain apa? Huruf kaf tadi. Nah, gitu ya. Jadi huruf kaf itu sama, dia dilafalkan dari aqsal lisan juga, dari pangkal lidah juga, cuman titik persentuhannya yang beda. Kalau huruf kaf dia nempel ke langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras, perbatasan di antara kedua langit-langit itu ya. Makanya di ilustrasi gambarnya lihat titiknya. Dia berada di antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Ya, sehingga kalau kita lihat ilustrasi pelafalannya di buku saya, teman-teman perhatikan baik-baik. Ya, oke, ini misalnya huruf
huruf qaf dulu ya. Nih, di buku saya. Perhatikan. Nah, lihat. Saya izin agak zoom sedikit ya. Nih, biar kelihatan. Lihat ya. Lihat ya, lihat baik-baik ya. Nih. Nah, huruf qaf itu dia nempel seluruh pangkal lidahnya, nempel ke langit-langit yang paling belakang aja. Nah, ini disebut dengan langit-langit lunak, sehingga pada prakteknya qaf itu dia nggak keluar nafas, nggak mengeluarkan percikan nafas. Oke? Nah, contohnya seperti ini. Kita coba lafalkan ya. Kita coba lafalkan dari awal. Perhatikan. Ko, qi, ku. Tuh, dia nggak keluar percikan nafas, teman-teman sekalian. Ya. Jadi nggak keluar ko, nggak keluar k. Lagi, coba. Ko, qi, ku. Nah, udah. Gitu. Dia nggak keluar percikan nafas. Oke? Nah, kalau dia keluar percikan nafas, teman-teman nempelinnya nggak begini. Teman-teman menyentuhkannya bukan begini. Nah, kalau keluar percikan nafas harusnya nggak begini. Kalau dia keluar percikan nafas, berarti nggak begini dia. Tapi kalau keluar percikan nafas gimana? Nih, perhatikan. Ya, kalau keluar percikan nafas, dia berubah menjadi huruf ini. Nah, lihat ya, lihat persentuhannya ya. Nah, lihat, kita izin agak zoom lagi sedikit. Nih, ya, biar lebih jelas. Ulang ya, nih perhatikan. Nah, lagi, ulang. Nah, dia nempel di antara langit-langit lunak dan keras di sini tuh. Nah, kalau dia dilafalkan di sini, maka dia jadi huruf kaf. Huruf kaf itu keluar percikan nafas. Contoh, perhatikan. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, akka, iki, uku. Nah, jadi yang nempelnya bagian itu. Kalau dia keluar percikan nafas huruf qaf, tandanya teman-teman kurang dalam nempelinnya, terlalu keluar. Terlalu keluar jadinya huruf kaf dia. Ya. Paham nggak sampai sini? Nah, jadi jangan sampai cool ya, bukan cool, tapi cool, nggak keluar percikan nafasnya. Ya. Tandanya kalau keluar percikan nafas teman-teman kurang dalam huruf qafnya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Sekarang ku, sudah ya, insya Allah ya. Sekarang sudah kita ketahui jangan sampai tertukar dengan huruf kaf. Ya, mereka memang sama makhrajnya tapi beda sedikit. Beda sedikit ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman. Bentar ya, kita coba ganti mic-nya begini ya. Agak capek pakai. Oke, teman-teman, kalau saya begini suaranya kedengeran jelas nggak? Kalau begini suara saya kedengeran jelas nggak? Ya, Pak Ustadz gak ada roadshow ke Padang, Pak Ustadz. Wah, nggak ada roadshow. Ya, oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya, oke, selanjutnya ku sudah. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Nah, saya izin blok pakai warna hijau ya, biar teman-teman tahu mana sih huruf yang sedang kita bahas. Nih, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf lam. Jangan sampai ada yang bilang huruf la ya. Ini namanya adalah huruf lam. Kita tulis dulu. Namanya adalah huruf lam. Seperti apa huruf lam ini dilafalkan teman-teman sekalian? Lam, apakah dilafalkan sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Boleh komen. Apakah iya huruf lam itu sama kayak huruf L? Jawabannya adalah belum tentu sama, belum tentu beda. Maka untuk huruf lam ini nggak bisa kita serupakan langsung plek ketiplek seperti kita melafalkan L sehari-hari kita. Tapi harus kita ketahui ya, sesuaikannya acuannya jangan ke huruf L, tapi yaitu bahas makhrajnya, cari tahu makhrajnya, cari tahu tempat keluarnya. Oke, di mana tempat keluar dari huruf lam ketika dia dilafalkan? Oke, kita coba lihat di buku saya dulu. Kita cari huruf lam ya. Kita kenalan, kita PDKT-an sama huruf lam. Oke, nih huruf lam ya. Kita kenalan. Di mana makhraj huruf lam itu teman-teman? Di sini ditulis, lihat. Kita ingatkan lagi, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar dari huruf lam ketika dia dilafalkan? Lam dilafalkan dari istilahnya adalah hafatul lisan, ya. Hafatul lisan. Hafatul lisan itu artinya tepi lidah. Ya, tepi lidah. Tepi lidah itu mana? Samping lidah, sisi lidah. Walamu adnaha limun tahaha. Ya, samping lidah atau tepi lidah. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Ya. Nah, tapi tepatnya huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan. Ya, atau samping lidah bagian depan.
Ya, jadi bukan betul-betul dari belakang ke depan, tapi samping lidah depan menyusur sampai ke ujung lidahnya. Nah, kalau tidak terbayang, nggak apa-apa. Kita coba latih. Perhatikan baik-baik. Ya, sebentar. Kita persiapkan dulu. Ya, sip. Di sini buat orang-orang yang mau belajar aja, buat yang pengen sabar aja, ya, gitu. Biasanya yang bilang ribet itu dia pengen instan aja, belajarnya pengen cepet-cepet gitu ya. Lanjut, nih. Selanjutnya, huruf lam itu dilafalkan dari mana? Walamu adenaha limuntaha. Lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan. Tepi lidah tuh maksudnya samping lidah. Mana samping lidah? Nih, yang saya tunjuk ini samping lidah bagian depan. Dia menyusur sampai ke ujung lidah, ya. Samping lidah depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun samping lidah depan kiri, ya, teman-teman sekalian, menyusur sampai ke ujung lidah. Jadi samping lidahnya itu bukan samping lidah bagian belakang, tapi samping lidah depan kanan dan kiri, keduanya nih menyusur sampai ke ujung lidah. Nah, itu makhraj huruf lam. Tapi nempelnya kemana? Nah, nempelnya itu ke sini, ke langit-langit bagian depan. Ya. Nah, jadi tadi mana? Samping lidah depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah, samping lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke sini. Nah, disentuhkan ke sini. Nah, ya. Oke, langit-langit bagian depan. Gak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung lidahnya doang ke langit-langit. Contohnya gimana? Contohnya begini. Perhatikan. Bentar. Contohnya begini, ya. Al. Gak cukup begini. Tapi al. Ya, gitu. Oke, kalau masih belum jelas, ya. Oke. Nih, nanti teman-teman tinggal scan barcode saja di bukunya. Kalau sudah ada bukunya sudah rampung, bisa di scan barcode, ada video animasinya. Kita cek seperti apa huruf lam dilafalkan. Bismillah, ya. Nih, kita cek huruf lam. Nah, ya. Kita izin pause dulu, kita dari awal dulu nih. Nah, perhatikan ya. Perhatikan seperti apa huruf lam dilafalkan. Kita lafalkan dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Kelihatan nggak huruf lamnya? Nih, sekarang kita coba pause ya. Kita coba pause. Nih, huruf lam itu bagian mana yang naik? Siap ya? 1, 2, 3. Nah, bagian itu yang naik. Lagi ulang. Nah, lagi 1, 2, 3. Nah, jadi tepi lidah. Ini Masya Allah. Kenapa nih nggak mau hilang? Ya, nih. Jadi yang nempel itu tepi lidah bagian depan kiri dan kanan. Dia nempel menyusur sampai ke ujung lidah ke langit-langit depan. Ya, gitu. Jadi bukan cuman ujung lidahnya doang. Ya. Oke. Bukan nggak cukup. Nggak cukup ujung lidahnya doang. Itu kalau kita mau berlatih. Itu kalau kita mau berlatih, mau belajar. Itu kalau kita mau bersabar dalam belajar, bukan cuman pengen cepet-cepet, ya. Gitu, bukan cuman pengen asal cepat belajar itu, ya. Kayak mau buru-buru mau kemana gitu, ya. Enggak, ya. Itu harus belajar sabar, ya. Oke, coba lagi ya. Kita coba latih lagi ya. La, li, lu, al, il, ul. Nah, gitu huruf lam dilafalkan, ya. Tinggal teman-teman praktekkan dalam ayat. Nih, ya, maka dibaca di sini, ya. Lamnya jangan dibaca lalilu, ya. Khawatir L kita cuma nempelin ujung lidah. Ternyata nggak cukup cuma nempelin ujung lidah, ya. Gitu. Belajar emang ribet, tapi lebih ribet kalau nggak belajar. Iya. Biasanya yang bilang ribet itu dia yang pengen instan biasanya, gitu. Dia yang pengen cepat-cepat. Dia nggak tahu, dia nggak dia tidak menyadari proses itu ada, dan proses itu insya Allah banyak keberkahannya, banyak kebaikannya, gitu. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita lihat, tapi huruf lamnya di sini dalam kondisi apa? Kita lihat di atasnya dalam kondisi ada tanda petik seperti ini. Nah,
Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun atau tanda sakinah dalam istilah tajwidnya. Tapi kalau dalam dalam bahasa kita sering kita sebut dengan tanda mati. Betul ya? Maka lamnya dalam kondisi mati. Boleh. Nah, maka bagaimana cara melafalkan huruf dalam kondisi mati? Cukup dilafalkan dengan membunyikan bunyi konsonannya. Oh, berarti kan ini huruf lam nih. Bunyi konsonan dari huruf lam apa? Bunyi konsonan dari huruf lam adalah l. Nah, maka lamnya cukup dibaca kul, bukan kula, kuli, kulu. Dia tidak berbunyi vokal a, i, u karena dia sukun. Kalau dia a, i, u berarti dia bukan mati tapi hidup. Gitu ya. Karena ini mati, sukun, maka dia cukup dibaca dengan bunyi konsonannya saja. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Kul, kul. Nah, sekarang teman-teman mau nggak teman-teman belajar pakai buku saya sendiri? Ya, nanti kita jelaskan. Kesalahan, tadi kan makrotnya sudah, animasinya sudah. Sekarang kita cek ketika huruf lam dalam kondisi sukun, kesalahan apa aja sih yang sering kali terjadi? Dijelaskan beberapa hal yang saya tahu terkait dengan kesalahan lam sukun. Saya izin tulis di buku saya untuk sebagai bahan pengingat. Oke, yang pertama sudah kita jelaskan tadi ya. Jangan sampai huruf lam itu dilafalkan seperti betul-betul huruf L alfabet karena belum tentu sama. Udah kita bahas ya. Jadi kita skip dulu ayat poin 1 tadi sudah kita bahas. Sekarang poin 2. Ketika lam dalam kondisi sukun seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Memantulkan suara. Maksudnya gimana? Contohnya misalnya kita ambil dari Quran surah At-Takwir ayat ke-27 di buku kita. Perhatikan. Banyak di antara kita ketika melafalkan lam sukun melafalkannya seperti ini. Lil alamina. Lil alamina. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Ketika kita melafalkan lam sukun jangan sampai ada bunyi eu. Kalau di Sunda tuh eu tuh dibacanya e. Nah, jangan sampai ada lil a. Nah, jangan. Kenapa Bang? Huruf lam nggak boleh ada memantulnya, nggak boleh ada lile-lilenya. Kenapa? Karena kalau kita merujuk lagi ke buku kita, kita lihat bagian sifat, ya. Huruf lam, kita lihat sifat-sifat dari huruf lam. Lihat ya, kita lihat baik-baik sifat-sifat dari huruf lam apa aja. Yang pertama ada jahr, tawassut, istifal, infitah, idlaq, dan inhiraf. Dari 6 sifat huruf lam, ada nggak sifat yang namanya qalqalah? Tawalut, iya betul. Ada nggak sifat yang namanya qalqalah? Nggak ada ya? Cok, lihat jahr, tawassut, istifal, infitah, idlaq, inhiraf. Ada nggak sifat qalqalah? Nggak ada. Ya, nggak ada sifat inhiraf. Nggak ada sifat qalqalah. Maka lam nggak boleh memantul. Qalqalah itu artinya memantul. Yang punya sifat memantul alias qalqalah cuma 5 huruf. Apa aja? Ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko, ab, aje, ade, alto, alko. Selain itu tak boleh memantul. Maka lam tidak boleh memantul. Makanya dijelaskan di bagian lam bersukun tadi, kita ulang lagi, jangan sampai lam dibaca memantulkan suara. Ya. Jadi kalau kita praktekkan dalam ayat yang tadi, jangan sampai lil alamina, tapi cukup lil alamina, lil alamina. Ya. Yang kedua, sekarang kita coba praktekkan. Jadi di sini jangan sampai dibaca qulna, 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 tapi qulna, qulna. Nah, gimana biar gak memantul? Nah, gini teman-teman, biar dia tidak memantul pelafalan lam sukun, lam punya sifat yang namanya adalah inhiraf, wal inhirafi suhiha. Nih. Tuh, inhiraf itu apa? Inhiraf itu artinya penyimpangan makhraj. Nah, sifat inhiraf pada huruf lam itu untuk meminimalisir adanya bunyi pantulan pada lam sukun yang harusnya tidak ada. Contoh, misalnya kita praktekkan pada kalimat surah At-Takwir lagi. Saya akan izin zoom pada pelafalan saya. Perhatikan baik-baik. Kenapa lam sukun suka memantul? Karena lamnya dia dibaca terlalu tergesa-gesa. Makhrajnya belum tuntas, tapi teman-teman sudah lanjut ke huruf berikutnya. Perhatikan. Lil alamina. Nah, maka untuk menghindari ada le ketika melepas huruf lam, digeser ya, disimpangkan makhrajnya. Boleh ke kiri, boleh ke kanan. Perhatikan. Lil
lil lil itu inhiraf tuh. Lil alamina lil 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 alamina. Jelas suaranya nggak teman-teman, kedengeran nggak? Lil, jadi dia nggak mantul karena dia diseret dulu, dia disimpangkan dulu makhraj huruf lamnya. Lil, jadi dia nggak langsung lepas. Lil alamina, lil alamina. Nah itu salah satu cara untuk teman-teman yang suka kebiasaan lamnya tuh buru-buru lepas sehingga dia memantul. Nah itu caranya. Teman-teman kalau saya pakai mic yang begini aman ya, kedengeran ya. Pakai headphone terus pusing pening teman-teman kepala saya yang ngedengerin suara sendiri ya, gitu. Paham ya? Gitu. Jadi disimpangkan dia ya. Oke, disimpangkan. Lanjut lagi. Maka jangan sampai memantul di sini dengan boleh teman-teman sifat inhiraf. Lil alamina. Ya, tinggal teman-teman praktekkan dalam ayat. Qulna, qulna. Jadi nggak ada lagi qulna. Nah, nggak ada. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Oke, sudah huruf lam sukunnya. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Nih, belum selesai. Masih ada satu lagi. Lupa saya ya. Nih, lihat. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun. Poin 1 sudah, poin 2 sudah, poin 3 jangan sampai dilafalkan dengan suara yang terputus. Nah, jangan sampai dilafalkan dengan suara yang terputus. Maksudnya terputus itu gimana? Nih. Ya misalnya nah ini aja deh ya yang udah sering kita bahas. Quran surah At-Tariq ayat ke-17 ya, perhatikan di bagian lam sukun jangan sampai kita baca amhil hum. Nah bunyi l di sini itu terputus, bunyi l di sini itu terputus. Amhil hum ruwaida. Nah kenapa lam sukun nggak boleh putus? Jelaskan dulu alasannya kenapa nggak boleh terputus. Karena huruf lam punya sifat. Nah lagi-lagi sifat ya. Tuh ya. Huruf lam punya sifat apa? Nih kita lihat sifat-sifat dari huruf lam. Lam punya sifat jahar, tawasud, istifal, infitah, idlaq, inhiraf dari segi suara. Lam punya sifat namanya adalah tawasud atau nama lainnya adalah bainiyah. Nah artinya apa? Tawasud atau bainiyah ini artinya adalah dia pertengahan. Pertengahan gimana maksudnya? Pertengahan di antara dua sifat yang lain. Apa? Rikhwah dan syiddah. Rikhwah artinya adalah mengalir suara. Syiddah artinya adalah tertahan suara. Tawasud berarti tidak betul mengalir, tidak betul-betul tertahan, tapi di antara keduanya. Wa baina rikhwin wasyadidin umar. Jadi dia nggak betul-betul harus yang ngalir banget, tapi nggak boleh terputus dia karena dia bukan syiddah. Syiddah itu tertahan suara. Maka pada prakteknya ya, ini sering kali terjadi misalnya kita pada ayat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di bagian Rabbil Alamin biasanya karena kita pengen mengucapkan huruf ain, kita itu akan memangkas huruf lamnya. Rabbil Alamin karena kita pengen dapetin huruf ainnya mantap. Tapi lam sukunya diputus. Nah, jangan. Atau yang kedua, kenapa sering kali terputus? Karena menghindari kesalahan kol-kolah. Rabbil alamin. Karena hati-hati jadinya dia biar gak mantul gitu ya. Biar gak mantul, dia akhirnya memutus suara lamnya karena dia menghindari kesalahan memantul. Rabbil jadinya Rabbil oke sih gak mantul, tapi terputus suaranya tetap menjadi kesalahan. Tapi bukan kesalahan besar. Ya, tetap tidak sempurna pelafalannya kalau diputus ainnya. Huruf lam sukunnya. Ya. Lalu yang ketiga adalah ya, atau yang berikutnya adalah kenapa lam sukun suka memantul, suka terputus nih. Banyak orang melafalkan baca Quran itu dengan tempo yang lambat. Ya, tempo yang lambat. Contoh nih di Quran surah At-Tariq ayat 17. Kalau kita baca dari bagian awal ayatnya, itu misalnya kita pakai tempo bacaan yang super duper lambat. Biasanya yang baca Al-Quran dengan tempo yang super duper lambat, teman-teman sekalian, itu dia akan nafasnya tentu akan lebih capek karena temponya lebih lambat. Nah, ketika dia nafasnya capek, dia akan mengirit nafasnya biar nggak terlalu banyak keluar, sehingga banyak kondisi-kondisi sukun atau kondisi huruf yang dalam kondisi mati itu dia
nyuri-nyuri untuk dia nggak ngeluarin nafas terlalu banyak. Contoh, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, jangan. Ya, mau tempo bacaan teman-teman lambat, huruf yang dia harus tetap mengalir sedikit suara jangan diputus-putus. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Jangan sampai putus. Ya. Oke. Jelas ya? Sip. Ya, boleh tanya Ustadz? Boleh. Kalau saya lagi baca, boleh. Kalau saya lagi ngebaca komen silakan ya bertanya. Tapi kalau saya lagi baca komen, mohon maaf kalau nggak dibaca agak dijawab karena saya lagi gak selamanya lihat komen. Lanjut. Maka pastikan alnya mengalir. Amhilhum, alnya terus ngalir sedikit, nggak boleh amhilhum. Ya, gitu. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali. Maka contohnya dalam ayat ini jangan sampai kita baca qulna, tapi alnya jalan sedikit. Qulna, alnya tidak terputus. Paham sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat budak tajwid sekalian? Jelas? Paham? Bisa diikuti nggak saya? Oke, kita lanjutkan kembali. Qulna. Nah, sekarang kita masuk, yaitu beberapa kesalahan yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan lam dalam kondisi sukun. Sekarang kita masuk lagi ke huruf berikutnya. Nah, insya Allah mudah ya. Perhatikan baik-baik ya. Nih. Oke ya. Nah, apabila teman-teman mendapati huruf seperti mangkok ya, atau seperti piring, ini disebut di atasnya ada tanda titik satu, namanya adalah huruf nun. Kalau titik satunya di bawah piring atau mangkok namanya huruf ba. Jangan sampai tertukar antara huruf nun dengan huruf ba. Ya. Oke, jadi saya izin kalau ada pertanyaan di luar pembahasan, saya tidak jawab dulu. Sesuaikan pertanyaannya dengan pembahasan yang sedang dibahas. Ya. Terima kasih. Lanjut. Nah, ini namanya huruf nun. Ketika dia tidak berharokat namanya nun. Jadi jangan sampai teman-teman bilang ini huruf na. Ya, oke, lanjut. Bagaimana cara melafalkan huruf nun? Lafalkan huruf nun sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Ya sudah, lafalkan huruf nun persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Nasi, nanas, nangka. Ya, sama, persis seperti itu. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Lalu, huruf nunnya dia berharokat baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, kenalan dulu sama harokat baris atas. Namanya adalah harokat fathah. Saya izin tulis. Ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun di atasnya ada harokat baris atas, itu namanya adalah harokat fathah. Bagaimana cara melafalkan huruf berharokat fathah? Cukup dibaca dengan bunyi vokal A pada dasarnya. Oke? Jadi setiap huruf berharokat baris atas dasarnya itu dibaca dengan vokal A. Ya, maka huruf nunnya di sini kita baca menjadi tidak nun lagi, tapi dia dibaca menjadi na. Kenapa? Karena ngikutin si harokatnya ya. Ngikutin si harokatnya, dia dibaca na. Oke, sip. Selanjutnya, saya izin ingatkan, saya gak pengen teman-teman asal baca. Perhatikan, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah keluar dengan bunyi vokal A, maka harus dibaca dengan keadaan yang tipis atau tarkik atau muraqqaqah, ya, dibaca dengan keadaan tipis. Kita ingatkan kalau fathahnya bukan vokal A alias berubah menjadi seperti bunyi vokal O, baru dia harus dibaca dengan tebal. Jadi huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah dia dibaca dengan keadaan tebal. Bunyi tebal itu ketika huruf berharokat fathah itu dibaca seperti vokal O. So, do, to, ro, kho, ro. Nah, gitu. Ya. Oke. Jelas ya. Nah, terdengar seperti vokal O. Ya. Kita lanjutkan. Kalau misalnya dia ketika fathah bunyinya vokalnya vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis karena vokalnya A.
Nah, maka kalau ada huruf berharokat fathah teman-teman sekalian, lalu teman-teman baca dengan vokal A, jangan lupa ditipiskan. Nah, maksudnya ditipiskan vokal A-nya gimana? Sering kita analogikan dengan cara apa? Kita analogikan dengan cara BMSS. Jadi ingat vokal A, ingat BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulutnya sedikit senyum. Buka mulutnya sedikit senyum. A, ba, ta, sa, ja. Nah, dibaca sedikit senyum. Soalnya kalau dia cuma buka mulut saja, khawatirnya pelafalannya kadar tipisnya nggak terjaga, teman-teman. Nggak terjaga. A, ba, ta, sa, nggak. Tipiskan. Makanya kita analogikan sedikit senyum. A, ba, ta, sa. Biasanya kalau kita buka mulutnya sedikit senyum, lidah kita akan terasa lebih rileks dan aula mulut atau rongga mulut ya, itu akan lebih terbuka. Nah, banyak orang melafalkan ngaji kan asal baca aja A. Walaupun bukan kesalahan besar, teman-teman. Walaupun itu bukan kesalahan besar, tapi tetap tidak sempurna. Ya, tetap tidak sempurna karena vokal A-nya itu tidak tipis. Walaupun bukan kesalahan yang merusak makna, merubah makna, ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali. Ya, maka dibaca tipiskan. A, ba, ta, sa, ja, ha, da, tipiskan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka di sini kita baca qulna, bukan qulna. Qulna, qulna, tipiskan, ya. Oke, lanjutkan lagi. Huruf nunnya sudah, harokatnya sudah. Sekarang kita bahas dengan keadaan dasar dulu. Fathahnya ketemu sama huruf apa, teman-teman? Ada fathah berjumpa dengan alif. Ya, maka dasarnya kalau ada fathah berjumpa dengan alif, dia mesti dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i, atau ada juga yang bilang ini mad asli. Boleh nggak? Ya, boleh saja. Ya, oke. Nah, dua harokat itu segimana? Dua harokat itu diayunkan dengan 2 kali ayun. Apalagi buat teman-teman yang baru belajar masih bingung, aduh dua harokat itu kadarnya segimana? Udah diayunkan aja pelafalannya. Contoh, qulna, 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 qulna. Nah, gitu. Udah. Ya, diayunkan saja 2 kali ayun. Ya, nah tapi teman-teman perhatikan, apakah matobi'i di sini tetap kita baca 2 harokat kadar panjangnya atau tidak? Coba, ya, apakah matobi'inya di sini tetap kita baca dengan kadar panjang 2 harokat atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Oke, kalau tidak, kenapa? Kenapa matobi'inya tidak dibaca 2 harokat? Boleh komen, yuk, ini waktunya. Tidak, karena apa? Karena di depannya ada huruf yang dalam kondisi sukun atau kondisi mati di sini. Bang, tapi ini ada tanda alif juga ini, Bang. Nah, ini bukan alif. Nah, yang ini nih. Sebentar ya. Yang ini bukan alif, ya. Ini namanya hamzah wasol. Bang, tapi dia di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Iya, tapi dia didahului fathah enggak sebelumnya? Kalau dia tidak didahului fathah, maka ya, ini hamzah wasol. Ketika dibaca wasol, hamzah wasol nggak usah kita hiraukan. Alif itu dia di atas dan di bawahnya memang tidak berharokat, tapi harus ada fathah sebelumnya. Kalau yang ini bukan alif. Ini namanya hamzah wasol. Sama bentuknya, di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Tapi kalau alif sebelumnya fathah, kalau ini tidak, berarti hamzah wasol. Bagaimana cara melafalkan hamzah wasol? Hamzah wasol itu ketika kita baca sambung seperti ini, maka hamzah wasolnya dianggap tidak ada. Jadi dianggap hamzah wasolnya nggak dibaca, makanya kita loncat. Tadi hamzah wasolnya dianggap tidak ada. Qulnad, langsung masuk dari langsung masuk ke huruf yang ada tanda sukun. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada matobi'i di setelahnya ada tanda sukun langsung seperti ini, ya, maka matobi'inya gagal aktif. Ya, entah itu matobi'i ketemu sukun seperti ini atau matobi'i ketemu alif lam komariah, alif lam syamsiah, matobi'i nggak dibaca 2 harokat. Ya, oke, paham, jelas.
Jadi kalau ada matobi'i setelahnya langsung ada sukun, matobi'inya nggak dibaca 2 harokat, cukup dibaca 1 harokat dan langsung masuk ke huruf yang ada tanda sukunnya. Ya, oke, sip. Ya, Allahu Akbar. Sip, kita lanjutkan kembali. Sudah jam segini ya. Kita nggak lama-lama ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Qulna, langsung masuk ke huruf berikutnya. Qulna. Nah, sebelum kita bahas, kita lanjutkan baca, kita kenalan dulu. Ini huruf apa, teman-teman? Ya, yang saya blok dengan warna hijau atau yang saya blok dengan tanda warna biru nih, ya kegedean tintanya. Nih, ini huruf apa namanya? Nah, boleh kita kenalan dulu ya. Ini namanya adalah huruf dal. Ya, tapi istilahnya suka lupa-lupa, nggak apa-apa. Istilahnya nggak usah dihafalkan, fahami konsep dalam membacanya saja. Ini namanya adalah huruf dal. Ya, jadi jangan sampai teman-teman di sini ada yang bilang ini namanya huruf da. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da. Ya, ini namanya huruf dal. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf dal teman-teman sekalian? Nah, huruf dal itu apakah dilafalkan sama persis seperti kita melafalkan huruf D? Jawabannya adalah tidak. Tidak itu maksudnya belum tentu sama. Dal hijaiyah dengan D alfabet. Maka untuk melafalkan huruf dal, acuan dan patokannya bukan ke huruf D alfabet, tapi apa? Ke makhrajnya, ke tempat keluar hurufnya. Kita ingatkan lagi, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf dal ketika dia dilafalkan? Yuk kita cek bareng-bareng pakai buku saya. Kita cari huruf dal ya. Huruf dal. Huruf dal. Nih, huruf dal nih, ya. Toh, kita baca dulu bareng-bareng. Di mana makhraj atau tempat keluar dari huruf dal ketika dia dilafalkan? Makhraj artinya tempat keluar, makhraj dal berarti tempat keluar huruf dal. Oke, di mana tempat keluar dari huruf dal ketika dia dilafalkan? Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, di mana? Nih, wa ta'u wa dalu wa ta min huwa min ulyas sanaya. Ya. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Nah, dia dilafalkan dalam istilah tajwid namanya torful lisan. Torful lisan itu artinya ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Disentuhkan, dibenturkan ke pangkal gigi sari atas. Seperti apa itu? Nah, langsung lihat di gambar dulu. Ya, lihat titik berwarna hitam di sana. Ya, ada ujung lidah kita disentuhkan nempel ke pangkal gigi sari atas. Ya, pangkal gigi sari atas itu gusi-gusi, tempat tumbuhnya gigi sari atas kita, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Nah, sehingga kalau teman-teman pengen lebih jelas lagi, coba kita cek di sini ya. Nah, kita persiapkan dulu. Oke. Nah, jadi lihat, bayangkan ya, dibayangkan ya, diikuti ya. Huruf dal itu dilafalkan dari bagian ujung lidah kita yang saya tunjuk nih, nempel ke pangkal gigi sari atas ya. Nah, yang disebut dengan pangkal gigi sari atas itu yang mana? Nah, yang disebut dengan gigi sari atas adalah yang ini. Lalu mana bagian pangkalnya? Bagian pangkalnya adalah bagian yang ini, teman-teman sekalian. Nah, ya kelihatan nggak? Nah, nih, yang saya tunjuk ini adalah gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Jadi si ujung lidah kita tadi nempelnya ke pangkal gigi sari atas kita. Ya, sehingga dilafalkan pelafalannya seperti apa? Teman-teman tinggal klik scan barcode video animasi yang nanti kalau sudah ada di buku saya tuh, nanti teman-teman tinggal scan barcode lalu keluarlah huruf dal dilafalkan seperti apa. Oke, kita cek dulu huruf dal. Ya. Mana ya huruf dal ya? Nih. Oke, perhatikan baik-baik. Ya, kita akan coba izin agak zoom dulu. Oke, kelihatan kan nih? Nah, ya. Oke, perhatikan. Ini dia pelafalan huruf dal. Kita izin pause dulu ya. Nah, kelihatan? Ujung lidahnya nempel kemana? Nempel ke bagian pangkal gigi seri atas. Ya, oke. Nah, gitu. Jadi nempelnya ke sini. Teman-teman sekalian, ada aturan mainnya. Ya. Nah, banyak yang dia tuh nggak mempelajari seperti ini karena apa? Karena nganggap ribet. Gitu ya, akhirnya dia apa? Tidak istiqomah dalam belajar. Akhirnya apa? Nyarinya yang gampang-gampang, ternyata nggak istiqomah. Kenapa? Karena pengen cepet doang gitu ya. Jadi wato wadal wata min huwa min ulyasana, ya, ujung lidah kita ke sini, ke pangkal gigi sari atas. Perhatikan ya, kita lafalkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Da, di, du, ade, ide,
ud, ada, iddi, uddu. Kelihatan nggak teman-teman sekalian? Jelas? Paham? Jelas? Nah, oke, lagi ya, nih perhatikan nih, saya tunjukin lagi nih. 1, 2, 3. Nah, nempelnya ke sana. Ya, oke, paham ya? Jelas ya? Sip. Nah, sekarang teman-teman tinggal praktekkan saja. Oke, sip ya. Oke. Nah, sekarang ternyata huruf dalnya di sini dalam kondisi berharokat atau tidak? Dalnya tidak dalam kondisi berharokat, Bang. Oh, tapi dalam kondisi apa? Dalam kondisi sukun, tanda petik di atas huruf. Nah, ini tanda petik ini dalam istilah tajwid disebut dengan tanda sukun. Ya, atau tanda sakinah. Nah, dalam bahasa kita sering disebut dengan tanda mati. Nah, maka huruf dalnya kalau mati, dia bukan hidup, maka tidak dibaca dengan bunyi hidup, yaitu bunyi vokal a, i, u. Maka huruf dalnya nggak dibaca di sini dadidu, dadidu, dadidu. Ya, oke, nggak dibaca dadidu. Nah, berarti kalau kita melafalkan huruf yang dalam kondisi mati, dalam kondisi sukun, dibacanya gimana dong? Kalau nggak dibaca dadidu, maka dia dibaca cukup dengan bunyi konsonannya saja. Bunyi konsonan dari huruf dal adalah ad. Kita belum bahas sifat. Pelan-pelan. Biar teman-teman tahu keadaan sukun itu gimana maksudnya. Sukun itu adalah keadaan di mana makhraj lagi nempel. Berarti makhraj huruf dal di mana? Ujung lidah kita nempel ke pangkal gigi sari atas tadi. Nah, ketika dia nempel, itulah dalam kondisi sukun. Itulah kondisi sukun itu, kondisi mati. Maka kondisi mati dari huruf dal adalah qulnad. Udah. Kan lagi pada nad, itu ujung lidah lagi nempel ke pangkal gigi sari atas. Betul enggak? Ini kita belum bahas sifat. Rasakan, coba. Qulnad. Udah. Itu bunyi asal sukun tuh begitu. Bunyi asal huruf dal dalam kondisi sukun itu adalah ketika ujung lidahnya dal nempel ke pangkal gigi sari atas. Qulnad. Nah, itu kondisi sukun. Ya, kok nggak dipantulkan Pak? Belum, kan kita lagi bahas. Kita lagi belum bahas sifat, belum. Belum. Kita belum bahas sifat, kita lagi bahas sukun. Belum bahas sifat. Belajar pelan-pelan di sini. Belum kita bahas sifat. Belajar runut satu-satu. Faham? Kondisi sukun adalah kondisi mati. Kondisi mati dari huruf hijaiyah adalah ketika makhrajnya nempel. Belum bahas sifat. Qulnad. Faham? Qulnad. Udah, bunyi dal sukun tuh begitu. Tapi ternyata apakah huruf dal ketika dia dilafalkan dengan sifatnya, apakah cukup dibaca qulnad khulu? Cukup atau tidak? Nggak cukup. Gitu. Ya. Nggak cukup. Qulnad. Nggak bisa. Kenapa? Nggak sempurna huruf dalnya. Kenapa? Karena huruf dal punya sifat. Apa sifatnya? Belajar pelan-pelan. Yuk kita cek. Kita cek ke buku saya. Nih, kita udah bahas makhraj kan ya? Makhraj huruf dal. Iya Allah. Makhrajnya udah kita bahas. Tempat keluarnya, video animasinya sudah kita scan barcode. Sekarang lihat sifat-sifat dari huruf dal. Ya, nih kita lihat huruf dal itu punya berbagai macam sifat. Cuman dal punya sifat yang dimana sifat huruf dal itu hanya muncul ketika huruf dal dalam kondisi sukun atau mati. Apa? Namanya qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul. Kalau saya sering sebut dengan pantulan. Oh, berarti sifat memantul dari huruf dal hanya ada ketika huruf dal dalam kondisi sukun. Nah, gimana Bang cara bacanya? Oke, jadi sekarang kita masuk lagi ke buku saya ya. Kita cek kesalahan yang seringkali terjadi ketika dal dalam kondisi sukun apa? Buka halaman dal bersukun. Setidaknya ada dua hal yang saya ketahui ketika huruf dal dalam kondisi sukun, apa aja yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesalahan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf dal adalah apa? Bukunya belum jadi ya. Belum jadi bukunya ya, ini lagi disempurnakan dulu. Bukunya masih tahap editing. Teman-teman yang nanya bukunya, Bang, beli bukunya di mana? Bukunya lagi tahap editing dulu nih. Kan di buku kita nanti ada barcode-barcode video belajar dan video animasi. Ya, jadi dimohon doanya saja, didoain sama teman-teman ya. Oke, sip, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi huruf dal ketika bersukun, kesalahan yang sering kali terjadi apa? Yang pertama, dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Ini yang sedang kita bahas kan. Huruf dal ketika sukun gak cuman cukup dibaca ad id ud. Nah, gitu ya. Gak cukup dibaca hanya ad id ud.
Ini kalau saya udah mulai belepotan tandanya saya sudah mulai capek. Ya, perhatikan baik-baik, bukan cuma dibaca ad, id, ud, nggak, tapi dibaca harus ada pantulan karena dia punya sifat qalqalah. Ade, ide, ude, ade, ide, ude, ade, ide, ude. Ya, maka kalau kita pengen latih di sini bisa. Ada latihannya. Ade, ide, ude, ade, ide, ude, adena, idena, udena. Nah, sekarang teman-teman tinggal praktekkan dalam ayat. Ya, yadkhuluna, ya, adraka. Nggak cukup kita cuma baca adraka. Nah, maka ketika ayatnya tadi ini, maka kita baca qul nadkhulu. Ya, itu namanya qalqalah. Paham? Kita tulis ya. Qalqalah. Ini namanya qalqalah. Ketika dal dalam kondisi sukun, dia punya sifat qalqalah, artinya memantul atau pantulan. Karena huruf dalnya berada di tengah kalimat, bukan pada saat waqaf atau berhenti. Maka namanya qalqalah apa? Qalqalahnya qalqalah sughra, qalqalah yang dia dipantulkan dengan cara yang ringan saja. Ya, pantulan yang ringan, pantulan yang kecil. Jadi jangan sampai terlalu kuat. Qul nadkhulu, enggak, tapi qul nadkhulu. Pantulkannya ringan saja. Qul nadkhulu. Qul nadkhulu. Ya, paham? Jelas sampai sini? Nah, itu namanya qalqalah sughra. Jadi harus diqalqalahkan huruf dal ketika sukun. Ya. Mau kita lanjutkan lagi? Ya, mau kita lanjutkan lagi, boleh teman-teman komen mau ya. Sedikit lagi deh. Ini kita nggak bisa lama-lama karena kita udah live dari ba'da subuh. Dari sebelum subuh, dari sahur. Ya. Oke. Oke, sedikit lagi ya. Mungkin ini pembahasan terakhir nih huruf dal ya. Sisanya nanti kita lanjutkan di live-live berikutnya. Perhatikan. Nah, huruf dalnya dalam kondisi sukun. Nah, dia dipantulkan. Sudah, ya, berarti kesalahan pertama ketika kita melafalkan dal bersukun di buku saya sudah dituntaskan ya pembahasannya ya. Jadi, dal bersukun kesalahan pertama jangan sampai dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Yang kedua, apa? Jangan sampai dilafalkan sudah dengan pantulan. Tapi pantulannya apa? Tertahan. Hah? Pantulan tertahan tuh gimana, Bang? Oke, kita contohkan langsung dalam ayat aja ya, biar langsung ya. Nih, contoh pantulan yang tertahan itu macam nih teman-teman sekalian. Qul nadkhulu. Qul nadkhulu. Jadi si bunyi dal udah dipantulkan kan, tapi dia pantulannya tertahan begitu tak teman-teman tak. Qul nadkhulu. Atau misalnya di Quran surah Al-Ikhlas. Siapa yang surah favoritnya surah Al-Ikhlas? Ada? Boleh respon saya biar saya nggak serasa ngomong sama tembok ya. Siapa yang surah favoritnya surah Al-Ikhlas? Ada? Ada? Nah, saking ikhlasnya teman-teman membaca surah Al-Ikhlas, ikhlas banget setiap sholat, surat pendeknya Al-Ikhlas, ikhlas banget ya. Walaupun ikhlas melafalkan surah Al-Ikhlas, huruf dal sukunnya jangan dibaca gini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jujur, siapa yang baca qalqalah seperti itu? Jujur komen saya, nggak boleh ada dusta di antara kita, apalagi lagi puasa. Boleh komen SAYA, saya pengen tahu. Ya, oke? Nggak gitu, yakin? Ada yang begitu tahu? Ada, seriusan ini mah saya seriusan. Biasanya bapak-bapak yang begitu suka tuh. Allahus samad. Jujur, ada yang begitu. Nah itu bagus, sudah dipantulkan, keren. Tapi jangan pantulannya begitu. Kenapa? Khawatirnya itu bahkan bisa menjadi kesalahan yang besar. Hah? Kenapa bisa menjadi kesalahan yang besar, Bang? Karena teman-teman seolah sedang menambah huruf baru ya. Nih, di sini teman-teman sedang menambah huruf baru di sini. Ya, apa? Hamzah sukun. Ya. Seolah sedang menambah huruf hamzah sukun. Lah, kenapa tiba-tiba ada hamzah sukun? Qul nadkhulu. Nah gitu, kalau dibacanya begitu jadi seolah ada hamzah sukunnya. Lah, kenapa tiba-tiba begitu ya? Nih gini, kenapa tiba-tiba ada hamzah sukun? Oke, maka nggak ada cara lain. Kenalan dulu, ta'arufan dulu sama hamzah. Kenalan sama hamzah, ya.
Kenalan sama Hamzah. Nih. Kenalan dulu sedikit ya. Hamzah itu punya sifat. Dari segi suara, Hamzah itu lihat sifatnya apa di buku kita? Sifatnya adalah syiddah. Syiddah itu apa? Syiddah itu artinya tertahan suara. Nah, makanya huruf-huruf yang ketemu sama Hamzah sukun itu pasti dia akan tertahan huruf yang bertemu dengan Hamzah sukun. Gini. Kita masuk ke buku saya lagi ke bagian Hamzah sukun. Hamzah sukun. Ini contoh ayatnya misalnya nih, ya. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu nih. Misalnya Quran surah Al-Fil ayat kelima. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kenapa maknya kalau harus ada kayak terhentak? Ma'kul. Kenapa coba? Kenapa? Karena dia bertegur sapa maknya dengan Hamzah sukun. Sedangkan Hamzah akan sangat terasa sifatnya, sifat syiddahnya ketika sukun. Yaitu apa? Tertahan suara. Iya atau tidak ini? Iya. Kalau memang ada Hamzah sukunnya memang harus dihentikan bacaannya. Maksudnya harus tertahan suaranya. Contoh satu lagi misalnya. Musodah. Kenapa nggak dibaca musodah ataupun musodah? Kenapa mu-nya harus ada u-nya? Musodah karena mu-nya berjumpa dengan Hamzah sukun. Ya. Iya atau enggak? Enggak atau iya? Nah, gitu teman-teman sekalian. Nah, tapi jangan sampai kol-kolah jadi ada Hamzah sukunnya. Dan nggak ada di sini harusnya mah. Kan nggak ada. Jangan dibaca qul nadkhulu. Nah, kenapa ini bisa menjadi kesalahan besar kalau tiba-tiba pantulannya seperti itu? Karena seolah menambah huruf baru. Kalau ada huruf baru, kenapa emang menambah mengurangi huruf pada suatu kalimat, bahkan tertukar huruf menjadi kesalahan yang teramat besar. Kenapa? Karena bisa merubah struktur kata sehingga makna ayat akan ikut berubah. Contoh, kayak saya bilang misalnya, aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Tiba-tiba kamunya ada huruf S di ujungnya. Aku sayang kamus. Memang maknanya jadi tidak negatif, tapi rancu, maknanya berubah. Ya. Oke. Faham? Jelas? Maka yang gimana yang betul? Ya. Aku juga sayang kamu semuanya. Saya mencintai, menyayangi teman-teman karena Allah, karena Rasulullah, karena Quran. Karena cinta yang paling agung itu adalah cinta yang didasari dengan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Quran. Itu cinta yang paling agung teman-teman. Karena kalau cintanya hanya sebatas fisik, cantik, ganteng akan habis dimakan usia. Betul? Betul. Ya. Cinta karena uang, karena dunia sementara, enggak kekal, habis dunia itu. Tapi kalau cintanya karena Allah, karena Rasulullah, karena Quran, itu yang kekal abadi sampai nanti kita bertemu ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Sampai mana jadi kesana teman-teman ini teh? Ya, lanjut. Ya. Nah, qulna de. Biarkan pantulannya lempar saja. Qulna dkhulu. Udah, jangan sampai ditahan-tahan. Qulna dkhulu. Enggak begitu. Faham sampai sini? Ya. Nah, tadi kita belajar apa aja? Belajar huruf, ya, gitu. Ustadz Islamic Center ngajarinya di belakang begitu. Wallahu alam. Tapi yang saya pelajari tidak. Kalau vokal A ya berarti fathah, tapi saya nggak tahu. Mungkin saya yang masih kurang ilmunya. Tapi yang saya pelajari itu yang saya sampaikan. Pantulan huruf qalqalah itu kalau yang saya pelajari tidak A. Kalau A ya fathah. Kalau ada yang mengajarinya vokal A, jangan teman-teman yakin dengan itu, tahu beliau belajar dari siapa, ikuti. Ya, tapi tetap yang saya sampaikan adalah bukan A. Qulnada, enggak qulnade. Ya, qulnade. Ya, qulnade, ab, aja, ada. Kalau saya bukan ab, aja, ada. Nah, jadinya fathah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya yang belum tahu Bunda ya, gitu. Oke, sip. Nah, maka teman-teman tadi kita belajar apa? Huruf, belajar. Makhraj, belajar. Sifat, belajar. Hukum tajwid, belajar. Ya, contoh kayak ini hukum tajwidnya. Ya, kenapa Bang di Latinnya ada tanda bintang terus warnanya warna ungu? Ini bukan biar estetik, bukan.
Ini buat teman-teman khususnya misalnya yang mu'alaf yang baru belajar tahu, oh kalau ada tanda bintang sebelumnya ada huruf warna ungu dipantulkan. Qulna dakhulu. Kenapa u-nya 2? Karena ada dhamma ketemu wawu sukun, dibaca 2 harokat. Contoh. Lalu kenapa ditandai dengan warna ungu? Ini hukum tajwidnya adalah qol, PTL 0 harokat. Apa itu? Sebelum ke hukum tajwid di sini, kode-kode ini lihat di sampingnya. Nih, yang dimaksud dengan qalqalah apa? Pembacaan huruf ba, jim, dal, to, qof, ba, judi, toko yang bersukun atau disukunkan akibat wakof dibaca dengan cara dipantulkan. 0 harokat gak perlu dipanjangkan, dibaca pantul. Itulah qalqalah. Kenapa dibikin kode-kode seperti ini? Kenapa? Karena biar dibawa ke hataman. Mana? Di sini. Tuh. Ya, dipakai di hatamannya. Wa idz qulna dakhulu, misalnya yang bawahnya. Nih, raqadaw wa dakhulu. Kepake qalqalahnya di hataman. Tuh, kita cari lagi. Coba nih, yang ini lihat. Qad alima kullu unasim. Belum lagi kita bahas yang lain. Allahu akbar. Nggak ada alasan lagi kita nggak belajar. Nggak ada alasan lagi kita takut belajar baca Quran. Fiturnya sudah banyak yang memudahkan kita, asal mau belajar atau enggak. Betul nggak? Nih contoh sama qalqalah PTL warna ungu. Fad'u lana. Mana lagi? Nih mim baqaliha. Tuh, Allahu akbar. Belum lagi apa? Tadi mana bang? Kita kan tadi belajar huruf. Mana pembahasan hurufnya? Ini apa? Ini apa? Huruf hamzah, makhrajnya dijelaskan. Ya, ini apa? Tuh, sifat-sifat huruf hamzah. Ini ada. Ya, ini dalam satu Quran, bayangkan. Qurannya sekarang tuh canggih-canggih. Makhraj hamzah, huruf hamzah, kesalahan bacanya apa aja? Tuh. Latihan bacanya gimana? Praktek bacanya gimana? Ya. Itu semua ada dalam satu Quran. Qurannya kekecilan, buat oma-opa ada ukuran besarnya. Kenapa kok fiturnya bisa sama begitu? Kok fiturnya bisa sama begitu? Karena fitur yang terdapat dalam Al-Quran ini itu adalah brainstorming yang kita upayakan dan kita sampaikan kepada pihak penerbit dan di ACC. Ya, gitu. Percaya nggak? Dalam satu Quran. Nih, lihat ya, sudah ada 1510 praktek bedah tajwid, 28 pembahasan huruf dari mulai makhraj, gambar maksud, sifat, latihan baca, praktek baca, kesalahan baca. Nih. Tuh. Tuh. Kurang nyaman apa? Kurang nyaman apa? Ya, tinggal mau baca aja, belajar tuh, ya. Yang tadi kenapa dibikin kode-kode juga? Kenapa? Biar bisa dipakai di ketika hataman. Bang, kalau lupa gimana? Kan dapat kartu panduan, teman-teman. Tuh, kurang dimanjain apa teman-teman dalam belajar? Lihat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, belum lagi ada nafas pendeknya. Tuh, tanda panah ini buat berhenti, buat yang nafas pendek gak bingung. Kalau darurat banget berhenti di garis merah, tapi dia harus ngulang. Allahu Akbar. Tuh, jeda atau terus. Aduh, Allahu Akbar. Terjemahnya per kata, per ayat, per tema. Allahu Akbar. Ya, ada yang mau, teman-teman? Ada yang mau nggak? Ada yang mau? Yang mau cukup komen MAU aja. Jangan panjang-panjang U-nya, MAU aja. Ada yang mau? Ada yang belum kebagian? Masih ada yang belum kebagian? Ini teh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya udah habis ini ya. Yuk kita baca dulu bareng-bareng. Yuk kita baca bareng-bareng dulu ya. Oke, ayat yang tadinya kita baca dulu. Tar dulu. Ordernya bentar. Baca dulu. Ya. Jadi buat bedah tajwid enak, buat bedah huruf enak, buat hataman enak, teman-teman. Ya. Oke. Sip, yuk kita baca bareng-bareng. Qulna dakhulu. Ingat jangan dipatahkan pantulannya. Qulna dakhulu. Tapi qulna dakhulu. Jelas? Shadaqallahul azim.